Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Syafina Wibowo. Nomor induk mahasiswa 24020111100001. Program studi manajemen. Kali ini saya akan memaparkan materi dari kelompok saya dengan tema kalimat efektif dan paragraf padu yang diampu oleh Bu dosen Bu Arlis. Jadi sebelumnya, kenapa sih kita perlu banget sebelum kita membaca, menulis, atau bahkan berbicara, kita perlu memahami apa itu kalimat efektif dan paragraf agar pembaca, pendengar, maupun saat kita berbicara, orang dapat memahami apa yang kita bicarakan dan apa yang kita tulis. Jadi di sini ada 2 poin, kalimat efektif dan paragraf padu. 2 poin ini menurut saya itu 2 poin yang paling penting dalam kita menulis sesuatu, berbicara, ataupun di dalam kegiatan sehari-hari untuk menggunakan kalimat tersebut. Jadi sangat berhubungan banget untuk kalimat efektif dengan paragraf yang padu agar mudah dipahami. Jadi sebelumnya, secara tradisional keterampilan berbahasa dibagi dalam 4 kategori, yaitu listening comprehension, mendengarkan dan mengerti. Yang kedua ada speaking, berbicara. Yang ketiga ada reading comprehension, membaca dan mengerti. Dan yang keempat ada writing, menulis. Bagian seperti ini meskipun telah lama dikenal, tapi tampaknya kurang diapresiasi. Nah, selanjutnya untuk paragraf sendiri, menurut Alwi tahun 2001 adalah bahwa paragraf mempunyai gagasan utama yang dituangkan dalam bentuk kalimat, topik. Paragraf sendiri atas beberapa kalimat, dan salah satu kalimat dalam paragraf merupakan kalimat topik, selebihnya merupakan kalimat pengembang. Dan menurut Ramlan berpendapat bahwa paragraf itu merupakan bagian suatu karangan atau tuturan yang terdiri dari sejumlah kalimat, mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Kalimat yang terdiri dari 2 kalimat atau lebih, dapat pula sebuah paragraf hanya terdiri atas 1 kalimat saja. Keseluruhan isi kalimat dalam paragraf merupakan satu kesatuan yang dibangun atas satu ide atau pikiran pokok. Bila dilihat secara visual wujud, paragraf dalam sebuah karangan dapat dikenali dengan indentasi, yaitu tanda yang memisahkan paragraf dengan paragraf yang lain. Kemudian yang kedua ada kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti apa yang ada dalam pikiran pembaca atau penulis. Kalimat sangat mengutamakan keefektifan informasi itu sehingga kejelasan kalimat dapat terjamin. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis dan sanggup menimbulkan gagasan yang sama, tepatnya di dalam pemikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembaca atau penulis. Nah, keefektifan kalimat dapat rusak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pemakaian ejaan yang kurang tepat dan pemilihan kata yang tidak tepat. Karena ini mungkin sangat salah satu faktor yang
bikin orang itu nggak nyampe apa sih yang kita maksud, apa sih yang kita sampaikan. Mungkin pemikiran orang sama pemahaman orang kan berbeda-beda, jadi kita memang perlu menggunakan ejaan yang setepat mungkin dan pemilihan kata perlu dipikirkan matang-matang. Suatu kalimat dikatakan tidak efektif apabila kalimat itu memberikan pengertian kepada pendengar atau pembaca sesuai dengan maksud penutur atau penulisnya. Nah, dengan demikian kan dapat dikatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat dipahami oleh pendengar, pembaca sesuai dengan maksud penutur dan penulis dalam menyampaikan makna apa yang mereka maksud, pesan apa yang mereka maksud. Nah, kalimat efektif itu bisa dikatakan berhasil apabila dia memenuhi beberapa syarat sehingga menjadi kalimat yang sempurna, paragraf yang sempurna dan efektif. Dan kalimat tersebut bisa berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis itu. Untuk itu penyampaian harus memenuhi syarat sebagai kalimat yang baik dengan struktur yang benar. Ciri-ciri kalimat efektif selain yang dikemukakan oleh para ahli bahasa tersebut, dan contohnya yang pertama itu syaratnya kesatuan gagasan, dimana kalimat itu harus memperlihatkan kesatuan gagasan mengandung satu ide pokok. Sebuah kalimat dapat memiliki kesatuan gagasan apabila subjek, predikat, dan unsur-unsur lainnya saling mendukung dan membentuk kesatuan yang tunggal. Yang kedua, kesejajaran. Apa sih maksudnya? Jadi penggunaan bentukan kata atau frase imbuhan biasanya kan memiliki kesamaan. Nah, itu baik dalam fungsi maupun bentuknya. Jika dari bagian kalimat itu menggunakan kata kerja berimbuhan di bagian kalimat yang lainnya pun harus menggunakan di juga. Jadi harus sama dengan imbuhan yang sebelumnya dengan imbuhan selanjutnya begitu. Kemudian ada kehematan kata. Dalam artian kalimat efektif itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak perlu atau bertele-tele. Jadi sebisa mungkin kalimatnya itu singkat, terus ya enak dibaca, terus nggak bikin orang tuh baca dari awal terus ke tengah itu udah bikin males. Sebisa mungkin kayak kita menghemat apa sih kata yang nggak perlu nggak usah dipakai, apa yang perlu ya udah kita tambahin aja, tapi juga jangan bertele-tele terlalu kita tambah yang jadi orang itu malas bacanya. Dan kalimatnya itu setiap kata harus memiliki fungsi yang jelas agar orang itu nggak gemes sama apa yang kita tulis. Ini kayak kenapa sih gitu, ini kayak gini ditulis jadi kesel bacanya. Kemudian yang keempat ada penekanan, yaitu bagian kalimat yang dipentingkan dan perlu ditonjolkan dari unsur-unsur yang lain. Yang kelima ada kelogisan, yang artinya kalimat itu harus mudah dipahami, unsur pembentuknya harus memiliki hubungan yang logis dan dapat diterima secara akal sehat atau dengan pikiran yang terbuka. Nah, itu merupakan udah saya sebutin tadi beberapa syarat apa ciri-ciri kalimat efektif atau apa yang harus dipenuhi agar kalimat tersebut bisa disebut sebagai kalimat efektif, dengan kesatuan gagasan, dengan kesejajaran, kehematan kata,
pemilihan ejaan yang benar, dan penekanan dan kelogisan, jadi kalimatnya tuh yang masuk akal gitu. Dan itu akan mendukung pembaca itu makin penasaran dengan apa yang kita sampaikan, yang ingin kita sampaikan. Dengan awalnya tuh yang menebak-nebak, tapi enggak yang bikin terlalu bertele-tele gitu. Nah, selanjutnya materi atau poin yang akan saya bahas adalah paragraf atau paragraf padu. Secara segi bahasa, paragraf di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu secara tersurat dinyatakan bahwa paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan dan biasanya mengandung satu ide pokok atau penulisan yang dimulai dengan garis baru. Ada berbagai cara dari beberapa pakar yang mengamati paragraf, seperti contohnya De Angelo mencatat sekurang-kurangnya ada 4 cara orang memandang paragraf. Dengan cara pertama, paragraf dipandang sebagai tulisan yang lebih besar. Nah, ada cara yang kedua, paragraf dipandang sebagai sekelompok kalimat yang bertalian secara logis, urut, dan masuk akal. Kemudian cara ketiga, paragraf diamati sebagai jenis kalimat yang diperluas. Dan cara memandang yang keempat adalah paragraf dianggap sebagai karangan kecil dalam sebuah bacaan, tulisan, ataupun dalam berbicara begitu. Dan paragraf merupakan pengungkapan gagasan yang terjalin dalam beberapa kalimat yang memiliki kesatuan ide, sejalan dengan Syafi'i yang menyatakan bahwa paragraf sebagai karangan utuh dalam bentuk miniatur, karena ciri-ciri utama suatu karangan dipunyai oleh suatu paragraf. Suatu karangan mempunyai perihal pokok yang ditemukan sebagai isi pokok komunikasi, begitu juga yang dimiliki oleh paragraf. Wujud sebuah paragraf adalah rangkaian kalimat yang terdiri atas satu atau beberapa kalimat, dan kemudian hubungan antara kalimat efektif dan paragraf itu memang sangat bukan berhubungannya tuh bukan itu hampir menjadi satu kesatuan gitu, karena tanpa adanya kalimat efektif yang jelas, maka paragraf juga kita akan sulit menemukan mana kalimat yang menunjukkan kata-kata yang penting atau kata-kata yang logis yang menurut pembaca, oh ini kalimatnya yang agak ada bahasa bakunya, ada bahasa yang mengandung definisi atau mengandung makna atau mengandung pesan, manfaat, atau fungsi dari poin bacaan tersebut. Jadi dalam menulis paragraf itu sebisa mungkin yang lengkap, jadi nggak ada potongan-potongan kata yang tertinggal atau kalimat yang kurang atau terpotong. Mungkin dari kata satu ke kata lain itu menurut pembaca ini kok nggak nyambung gitu sama yang sebelumnya. Nah, kelengkapan paragraf sendiri dia itu jadi berhasil menerangkan apa yang seharusnya diterangkan. Jadi dia menunjukkan maksudnya apa yang ingin dia sampaikan. Pesan paragraf tersebut harus memiliki ide pokok, biasanya diungkapkan dalam kalimat topik atau kalimat-kalimat penunjang yang memadai, yang berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap ide pokok tersebut. Kalimat topik tersebut diungkapkan secara eksplisit atau implisit. Kelengkapan ini bisa dicapai dengan memberikan
rincian penunjang, contoh-contoh, perbandingan atau contoh kasus, dan kontras terhadap ide pokoknya. Kemudian ada koherensi paragraf yang merupakan kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat yang lain untuk membentuk paragraf. Koheren atau kepaduan itu memang penting banget, yaitu poin utama dalam persyaratan menulis paragraf, atau tadi nama lainnya adalah kepaduan. Koheren atau kepaduan yang baik itu terjadi apabila hubungan timbal balik antara kalimat-kalimat yang membina paragraf itu baik, wajar, dan mudah dipahami tanpa kesulitan. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa yang baik, ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pendengar atau pembacanya, seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis. Perkiraan jumlah bahasa di dunia beragam antara 6.000 sampai 7.000 bahasa. Namun perkiraan tepatnya bergantung pada suatu perubahan sembarang yang mungkin terjadi antara bahasa dan dialek. Bahasa alami adalah bicara atau bahasa isyarat, tetapi setiap bahasa dapat disandikan ke dalam media kedua grafis, braille atau siulan. Hal ini karena bahasa manusia bersifat independen terhadap modalitas sebagai konsep umum bahasa yang mengacu pada kemampuan kognitif untuk dapat mempelajari dan menggunakan sistem komunikasi yang kompleks, atau untuk menjelaskan sekumpulan aturan yang membentuk sistem tersebut, atau sekumpulan pengucapan yang tepat yang dapat dihasilkan dari aturan-aturan tersebut. Bahasa yang digunakan itu adalah dapat mendukung maksud secara jelas agar apa yang dipikirkan, diinginkan, dan yang dihasilkan dapat mendukung maksud secara jelas agar apa yang diterima oleh pendengar atau pembaca bisa dimengerti. Kalimat yang dapat mencapai suaranya secara dengan baik disebut kalimat efektif. Bahasa dari bahasa Sanskerta adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata, gerakan, atau kode seperti itu. Kajian ilmiah bahasa disebut dengan linguistik. Dalam karangan ilmiah, sering kita jumpai kalimat-kalimat yang tidak memenuhi syarat sebagai bahasa ilmiah. Hal ini disebabkan oleh antara lain mungkin kalimat-kalimat yang dituliskan kabur, kacau, tidak logis, ataupun bertele-tele. Dengan adanya kenyataan itu, pembaca sukar mengerti maksud kalimat yang kita sampaikan karena kalimat tersebut tidak efektif. Berdasarkan kenyataan ilmiah, penulis tertarik untuk membahas kalimat efektif dengan segala permasalahan. Kemudian kita akan mencari tahu apa yang dimaksud dengan kalimat efektif, bagaimana ciri-ciri kalimat efektif, bagaimana masalah pemakaian kalimat bahasa Indonesia, apa yang dimaksud dengan paragraf, dan selanjutnya bagaimana bentuk-bentuk paragraf, apa saja syarat pembentukan paragraf, di mana saja letak topik kalimatnya. Tujuan saya memaparkan materi ini yang pertama biar kita bisa tahu apa itu definisi kalimat efektif, kemudian kita bisa tahu ciri-ciri kalimat efektif, kemudian untuk mengetahui masalah pemakaian kalimat di dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan paragraf atau paragraf padu, untuk mengetahui bentuk-bentuk paragraf, kemudian untuk mengetahui syarat pembentukan paragraf, dan kemudian untuk mengetahui letak kalimat topik. Dan sebuah ide pokok paragraf atau kalimat efektif akan jelas apabila dirinci dengan ide-ide penjelas. Jika tidak demikian, maka paragraf itu hanya dibangun untuk satu buah kalimat. Hal ini tentu tidak sesuai dengan pengertian paragraf di depan. Oleh karena itu, maka kalimat topik harus didukung oleh kalimat penjelas.
Setiap kalimat harus menunjukkan adanya kesatuan gagasan yang ditandai oleh adanya suatu ide tunggal. Kesatuan gagasan itu diwakili oleh subjek dan predikat di dalam kalimat. Untuk itu, kalimat harus mengandung subjek dan predikat yang menunjukkan kelengkapan informasi pada kalimat tersebut. Jika unsur subjek atau predikat tidak ada, berarti pula tidak lengkapnya informasi yang penting dalam kalimat tersebut. Dan kemudian ada beberapa urutan cara pengembangan paragraf, seperti contoh di bawah ini. Yang pertama ada urutan waktu yang logis atau kronologis. Dalam hal ini sebuah paragraf disusun berdasarkan urutan waktu yang logis atau kronologis yang menggambarkan urutan terjadinya peristiwa, perbuatan, atau tindakan. Yang kedua, urutan ruang. Urutan ruang spesial ini lebih menonjolkan tempat suatu peristiwa berlangsung. Pengembangan paragraf seperti ini membawa pembaca dari satu titik ke titik berikutnya yang berdekatan dalam satu ruang. Yang ketiga, ada urutan umum ke khusus. Pada model pengembangan paragraf dengan urutan umum ke khusus, kalimat topik biasanya diletakkan di awal paragraf. Dalam hal ini, kalimat topik pada awal paragraf masih bersifat umum, kemudian kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya berfungsi menjelaskan ide pokok tadi sehingga lebih bersifat khusus. Urutan khusus ke umum. Pengembangan paragraf dengan urutan khusus ke umum yakni menempatkan kalimat topik pada akhir paragraf. Di sini kalimat pertama, kedua, dan seterusnya dalam paragraf tersebut mengungkapkan ciri-ciri khusus sebuah persoalan. Selanjutnya ada bagian paragraf yang disajikan kalimat yang memuat ciri persoalan tadi secara umum yang merupakan simpulan uraian sebelumnya. Pengembangan paragraf semacam ini dikatakan mengikuti pola induktif-deduktif. Yang kelima, urutan pertanyaan dan jawaban. Ide dalam pokok paragraf yang dikembangkan dengan model ini disajikan dalam bentuk pertanyaan, kemudian kalimat-kalimat berikutnya berfungsi menjawab kalimat tadi sehingga paragraf tersebut tetap merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang keenam, urutan sebab akibat. Hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat berbentuk sebab akibat. Pengembangan paragraf yang mengikuti urutan sebab akibat biasanya diawali oleh beberapa kalimat yang mengungkapkan sejumlah alternatif sebagai sebab. Selanjutnya pada akhir paragraf disajikan kalimat yang mengungkapkan akibat. Yang ketujuh, urutan sebab akibat. Di samping hubungan kalimat, sebuah paragraf pula berbentuk akibat sebab. Dalam hal ini akibat dapat berfungsi sebagai ide pokok dan untuk memenuhi akibat yang dikemukakan sejumlah penyebab sebagai rinciannya. Yang kedelapan, urutan pernyataan alasan, contoh, dan ilustrasi. Paragraf semacam ini diawali dengan ide pokok yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dalam hal ini, untuk memperjelas ide pokok tersebut, maka perlu ditambahkan beberapa kalimat sebagai alasannya, atau dapat dilengkapi dengan menunjuk contoh ilustrasi sehingga ide pokok yang dinyatakan semakin jelas. Yang kesembilan, urutan paling dikenal sampai kurang dikenal. Untuk menambah kejelasan suatu paparan penyajian ide dalam bentuk paragraf dapat dilakukan dengan cara memperkenalkan sesuatu yang sudah dikenal umum terlebih dahulu. Cara seperti ini dapat menggugah minat pembaca untuk mengikuti jalan pikiran penulis, kemudian perlahan-lahan pembaca digiring ke persoalan yang sebenarnya. Yang terakhir ada urutan definisi. Dalam hal ini sebuah paragraf diawali dengan penyajian sebuah definisi tentang sebuah persoalan yang diungkapkan. Untuk lebih lanjut, definisi tadi dijelaskan dan jalan memberikan uraian secukupnya. Kadang-kadang penulis terpaksa menguraikan beberapa kalimat. Ketiga syarat penyusunnya paragraf di atas seperti kesatuan, koherensi, dan pengembangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sebuah paragraf. Ketiga unsur ini sudah tercermin dalam pengertian paragraf yang dikemukakan di depan. Dengan demikian, maka apabila terdapat paragraf yang disusun tanpa ketiga unsur tersebut, yakni dapat dianggap sebagai paragraf yang tidak baik.
kadang kita nggak kerasa ada loncatan-loncatan pikiran yang membingungkan. Paragraf yang koheren adalah paragraf yang kalimat-kalimatnya terjalin secara erat. Pada paragraf yang koheren, kalimat yang satu akan mengantarkan pembaca pada kalimat yang lain sehingga pembaca dengan mudah mengikuti pikiran yang terkandung dalam paragraf tersebut. Dari materi apa yang sudah saya bahas di sebelumnya, yaitu kalimat efektif dan paragraf padu, kemudian saya akan memberikan kesimpulan biar penonton itu tahu sebenarnya apa sih intinya saya membahas ini, dan saya memberikan kepada pemirsa sekalian tentang kalimat efektif dan paragraf padu, dari syarat-syaratnya, definisinya, terus hubungan antara keduanya, seberapa penting kita menerapkan menerapkan struktur-struktur yang harus kita penuhi agar apa yang kita sampaikan ketika kita membuat sebuah karangan atau tulisan itu, membaca itu nggak cuma dia sekedar membaca dan tahu buku ini isinya ini, terus ketika kita berbicara mereka nggak cuma mendengarkan apa yang saat itu di detik itu kita bicara gitu, jadi dia bisa mengingat apa yang kita bicarakan itu. Kita meninggalkan kesan kayak tadi bapak ini, ibu ini bilang ini kalimat yang ini, itu kayak bagi mereka tuh asing, yang mungkin kita menyusun dari kata per kata atau kalimat per kalimat itu bikin mereka kayak bisa gampang mengingat, apalagi ketika kita mengulang-ulang poin yang akan kita sampaikan itu, secara tidak langsung mereka akan mendengarkan di luar kepala dan bisa menyimpulkan secara langsung. Dan kesimpulannya dari apa yang saya bahas, penggunaan kalimat efektif dalam buku teks bahasa Indonesia, kalimat yang digunakan entah itu efektif atau tidak efektif dalam penyusunan sebuah karangan atau buku, seperti kalimat yang tidak memenuhi syarat ataupun kalimat yang sudah efektif, itu disebabkan oleh mungkin beberapa faktor atau beberapa sebab yang mungkin enggak memenuhi syarat tersebut. Dan kalimat paragraf memiliki hubungan logis yang erat dalam pembentukan suatu teks. Kalimat merupakan unit terkecil dalam teks yang menyampaikan suatu gagasan atau informasi. Sementara itu, paragraf tersusun dari beberapa kalimat yang saling berkaitan bersama-sama membentuk satu ide pokok yang utuh. Hubungan logis antara kalimat efektif dan paragraf padu ditunjukkan melalui koherensi, keterikatan makna antar kalimat, dan kohesi atau penggunaan konjungsi, kata ganti, dan penanda hubungan lainnya. Setiap kalimat dalam paragraf memiliki fungsi seperti kalimat utama yang menyatakan ide pokok dan kalimat penjelas yang mendukung atau menguraikan ide tersebut. Hubungan antar paragraf juga mengikuti alur logis agar keseluruhan teks menjadi padu dan mudah dipahami. Jadi itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian yang baca atau mendengarkan apa yang saya sampaikan bisa paham, bisa tahu dan lebih mengerti untuk kedepannya kalau kalian mau berbicara, menulis, atau menjadi pendengar, dan kalian bisa selektif lah dalam memilih mana yang kalimat utama, mana yang tidak baik, mana yang
harus disimpulkan begitu. Dan saya mohon maaf kalau dalam menjelaskan mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin saya kurang efektif ya dari bahasa saya sendiri dalam menerangkan materi ini, yaitu paragraf padu dan kalimat efektif. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Arlis juga dan teman-teman nanti yang nonton video saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.